Sepatutnya kita selalu bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jali, karena di malam 29 yang sudah kita lewati tadi malam, kita memburu malam Lailatul Qadar, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, dapat kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Agama Islam itu adalah agama yang indah. Dan selalu menjalin hubungan baik antara Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makhluknya, yaitu sesama manusia. Saking pentingnya sehingga Allah berfirman, "Duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Akan ditimpa kehinaan dimanapun berada, ya, kecuali jika kalian menyambung tali silaturahim, ya, antara Allah juga sesama manusia. Jadi hablum minallah terjalin, hablum minan nas terjalin, dan tidak bisa salah satunya. Dan itu perintah Allah. Karena itu kita lihat sering di Al-Quran itu aqimis sholah wa atuz zakah, itu jarang terpisah. Laksanakan sholat, ya, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in di Al-Baqarah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya sholat berjamaah. Sehingga perintah puasa ini pun, ya, diakhiri juga dengan mengeluarkan zakat fitrah. Setelah kita berpuasa, ya, menjalin tali hubungan dengan Allah, bertadarrus baca Quran, menjalin tali hubungan dengan Allah, sholat taraweh, menjalin tali hubungan dengan Allah. Ya. Sodako dan zakat fitrah inilah, ya, terutama zakat fitrah itu wajib bagi yang saat itu, ya, memiliki sisa makanan untuk pagi itu sama besoknya ketika Idul Fitri. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Ada yang 2,5 kilogram, ada yang 3 kilogram atau 3,5 liter. Dan jangan lupa, ya, ini harus kita laksanakan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari harta mereka. Sodakotan sebagai sodako yang dimaksudkan para ulama adalah zakat fitrah. Untuk apa? Tutahhiruhum, mensucikan mereka. Wa tuzakkihim, dan bisa memberikan tambahan mereka. Ya. Tambahan keimanan, berkembangnya rezeki gitu. Washolli alaihim, dan doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sungguhnya doa kalian itu akan menenangkan mereka. Wallahu, dan Allah sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi zakat fitrah, ya, fitrah itu mensucikan diri. Tujuannya untuk mensucikan diri. Mungkin selama puasa
Kita ada ucapan-ucapan rofas, ucapan-ucapan dusta. Ya. Tapi dengan zakat fitrah itu bisa disucikan. Membersihkan diri kita dengan sifat-sifat kikir. Ya. Sodako itu dapat membersihkan seperti itu, menumbuhkan sifat kepedulian. Kemudian mensucikan, kalau zakat mal mensucikan harta. Dan menambah harta. Kata Rasulullah, orang bersedekah itu bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bertambah, bertambah, bertambah. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan itu. Ya. Seharusnya kalau kita ingin dikembangkan rezekinya, ya, dibanyakkan harta kita oleh Allah penuh berkah, kuncinya di sodakoh. Dan mengeluarkan zakat. Biasanya orang setelah mengeluarkan zakat akan mengeluarkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Saya mengeluarkan zakat untuk diri saya, ya, fardhu lillahi ta'ala. Kalau untuk anaknya, ya, saya mengeluarkan zakat untuk saya siapa? Anak saya siapa? Lillahi ta'ala. Saya mengeluarkan zakat untuk istri saya siapa? Atau minimal ditulis lah. Kalau nggak bisa niat ditulis untuk ini. Sama dengan niat itu sudah. Jangan moro ditaruh terus diam aja. Nggak jelas. Jadi kalau di sini kan ditulis. Ya, minimal itu. Terus seharusnya didoakan. Karena doa itu kata ayat tadi bisa menenangkan orang yang mengeluarkan zakat. Saya doa ajarakallahu bima a'taitah. Semoga Allah memberikan pahala apa yang engkau keluarkan. Wa barakallahu bima abqaita, dan semoga Allah memberikan keberkahan apa yang tersisa. Ya. Wa ja'alallahu laka tahuran, dan semoga Allah menjadikan kalian suci dari sifat-sifat yang akhlak-akhlak tercela tadi. Dari kikir, iri, dengki dan sebagainya. Itu kemudian sikap tidak peduli, ya. Itu menunjukkan bahwa pentingnya sedekah di situ. Jadi Allah tidak ingin ada seorang hanya ibadah menyambung tali hubungan baik dengan Allah, tapi justru ya dengan makhluk Allah itu juga sangat penting. Dan itu perintah Allah. Ya. Suatu saat ada kisah seorang yang ahli sholat tahajud. Ya, sudah sekian puluh tahun dia tahajud terus. Suatu saat di sampingnya itu ada malaikat yang dengan izin Allah orang ini bisa melihat. Malaikat itu membawa buku. Kemudian orang itu tanya, wahai malaikat, apa yang engkau bawa? Ini catatan amal baik orang-orang yang soleh. Dia artinya ingin tahu, wahai malaikat, coba dilihatkan ada enggak nama saya di situ? Dicari dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Gak ada nama orang ini. Orang ini menangis, ya Allah. Kenapa saya yang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun aku beribadah tapi gak dapatkan apa-apa. Tidak termasuk orang yang baik, ya Allah. Termasuk orang yang soleh. Kenapa tidak termasuk orang yang soleh, ya Allah? Nangis dia. Terus dia tanya, malaikat, kenapa aku yang sudah sekian tahun tidak termasuk orang yang soleh? Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menjelaskan bahwa dia tidak termasuk orang yang soleh, ya, karena dia kagum dengan ibadahnya dia sendiri dan tidak peduli kepada sesama. Ahli ibadah tapi tetangganya fakir miskin tidak diperhatikan. Anak yatim yang butuh pertolongan nggak diperhatikan. Itu yang disampaikan. Makanya benar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bahasa Allah itu di Al-Maun begitu. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Tahajudnya dusta, puasanya dusta. Kan begitu artinya. Ara'ait hajinya dusta. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk peduli mengasih makan fakir miskin. Jadi Allah katakan dusta agamanya.
Kalau sekedar baik sama Allah tapi nggak baik sama makhluknya, dalam surat Al-Maun itu dusta orang itu. Makanya saya mengajak, ayo kita keluarkan zakat fitrah kita. Mungkin untuk yang zakat mal, ya biasanya kalau harta itu setara dengan 85 gram atau sekitar kalau punya tabungan sudah 1 tahun 86,5 juta rupiah, itu Anda keluarkan zakat 2,5%. Jadi misalnya kalau punya tabungan 100 juta, ya 100 juta berarti 100 juta dikali 2,5%, zakatnya cuma 2.500.000. Ya, jadi punya 100 juta itu 2.500.000, itu gampang hitungnya saja supaya ya. Tapi tadi kalau sudah punya tabungan 86,5 juta, ya sudah wajib mengeluarkan zakat mal. Ya dihitung sendiri aja. Ya. Atau konsultasi kepada ahlinya. Supaya jangan sampai ya kita diazab oleh Allah dengan kebakilan kita, harta kita itu akan dikalungkan besok. Dalam ayat yang lain itu disetrikakan oleh Allah. Jadi kalau sampai punya tanah 10 untuk investasi, ya satu tanah itu sampai bawah satu bumi itu dikalungkan dan dijadikan setrika, disetrika. Naudzubillah. Inilah renungan singkat. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak melupakan Allah, tidak harta-harta kita tidak melupakan diri kita, ya. Dengan harta itu lupa kepada Allah, naudzubillah. Justru dengan mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal yang kita miliki, maka kita menjadi orang-orang yang tetap ingat Allah dimanapun dan kapanpun, ya. Memiliki harta seperti apapun, semoga Allah kita jadikan kita, anak-anak kita ini termasuk orang yang ingat Allah. Ingat zakat itu seperti orang yang makan dan dikeluarkan. Jadi zakat itu kata Rasulullah itu kotoran manusia. Ya. Jadi kalau punya harta tidak dizakatkan itu seperti pakaian kotor gak dicuci. Dengan zakat itu, ya, itu untuk mensucikan. Ya. Jadi saya coba sampai makan terus gak dikeluarkan, sakit enggak itu? Makanya Al-Kisah ada orang itu sembuhnya karena itu tadi akhirnya dia keluarkan zakat, dia keluarkan sodako. Dari dawu mardokum bis sodako. Jadi obatilah keluargamu yang sakit itu dengan sodakoh, dengan zakat. Bisa jadi orang sakit itu karena ternyata dia pelit sekali, hartanya tidak pernah dikeluarkan. Ya, na'udzubillah, itu harus kita tanamkan pada diri kita, anak-anak kita, istri kita. Kalau sudah memenuhi syarat untuk zakat mal terutama, ya, kita keluarkan zakat mal. Ya, kemudian akhir nanti zakat fitrah ini sudah mulai harus ditata. Ya. Kalau awal kan amalnya belum terbuat, kalau sudah akhir kan amal sudah kita tanamkan. Saat itu kita perlu bersihkan, ya. Karena kalau tidak itu mu'allaqun bainas samawati wal ardh. Amal kita itu tergantung antara langit dan bumi. Sampai seperti itu. Setara dengan duribat alaihimudillatu ainama sukifu, ya. Akan mendapatkan kemudorotan di mana saja berada kecuali dengan menjalin tali hubungan baik dengan Allah dan dengan umatnya, dengan makhluknya, dengan manusia. Ya, dengan makhluk-makhluk Allah. Nah, ini sangat penting. Inilah semoga menjadi renungan singkat. Saya hanya mengingatkan insya Allah nanti Darut Taqwa mengadakan sholat gerhana matahari jam 9. Monggo bisa hadir, ajak keluarga, ya, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa, bangsa ini senantiasa dalam pertolongan Allah. Dan mudah-mudahan gerhana ini semakin mendekatkan kita kepada Allah, ya. Dan Ramadan ini menjadi Ramadan dan yang berkah, dan semoga kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa.
بسم الله الرحمن الرحيم حمدا الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اجعلنا صباحا مباركا إلى الخير قريبا وللشر بعيدا لا خاسرا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فارق الفرقان بالحكمات والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم سلمنا في رمضان اللهم ارزقنا ليلة القدر خير من 1000 شهر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وزكاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله بأسرار الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته